Rahayu Guruji. Menerusin dulu. Mau meneruskan yang tentang niat buruk tadi Guruji terlintas. Apakah memungkinkan seseorang itu tidak menyadari bahwa niatnya buruk? Dia melihat bahwa niatnya itu baik, tapi ternyata sebenarnya buruk. Apakah bisa terjadi seperti itu Guruji? Kesadaran kita itu ada, walaupun dia itu suaranya terlalu tipis ya, kecil sekali, lembut sekali, tetap ada. Kesadaran ini namanya juga kesadaran ya. Dia sedang mengarahkan kita. Persoalan itu kita terbiasa mendengarkan suara yang keras. Jadi suara lembut ini nggak terdengar. Jadi itu juga salah satu urusan meditasi bahwa kita jangan berisik. Diam itu supaya bisa mendengarkan suara nurani kita sendiri. Jadi meditasi itu bukan untuk apa begitu, bukan, untuk supaya kita bisa inner journey, bisa menemukan jati diri, bisa mendengarkan suara nurani ya. Dan kalau kita sudah membiasakan mendengarkan suara nurani itu, dengan sendirinya kita akan terbiasa untuk mendeteksi suara itu. Kita tahu itu adalah suara nurani. Nah sekarang yang kita anggap nggak sadar dan dia menganggap yang tidak benar tuh yang itu benar ya, itu sebetulnya adalah konflik antara mind dan orang. Tadi saya lagi dengar lagu bagus sekali dari Gurbani. The mind who knows you is lost. Mind yang mengenal kau, yang mendapatkan kau, dia itu akan hilang. Jadi mind kita ini sekarang berisik ya, berisik. Tapi ketika mind itu menemukan kesadaran juga, dia nggak bisa. Dia seperti kita menyalakan pelita atau menyalakan lampu ini, kecil ini, berapa watt ini, ketika matahari sudah terbit. Nggak ada gunanya. Lampu ini nggak akan kehilangan kilauannya, tapi itu nggak ada gunanya. Nobody will even pay attention. Kita sendiri tidak akan memperhatikan lampu itu karena nggak ada gunanya. Sudah ada matahari. Begitu matahari kesadaran terbit, kita sekarang lampu ini menjadi berguna karena lagi gelap. Jadi ada waktunya di mana mind kita juga berguna. Tapi begitu ada kesadaran, mind tidak berguna lagi. Ya. Tapi gimana Guruji kalau misalkan kita yang jadi kan tadi contohnya adalah yang dia pikir itu baik tapi ternyata buruk. Nah kalau misalkan jadi yang receivernya ini Guruji, ternyata dia ngerasa buruk juga, dan apakah dia harus reaksinya harus gimana Guruji? Siapa receiver dalam pengertian siapa ini yang pelan? Jadi misalkan Dipak Baya kan pikirnya ini baik nih untuk Divya, tapi ternyata itu buruk gitu kan. Dan Divya sebagai receivernya ini bagaimana harus merespon dengan keburukan yang diberikan? Kembali menggunakan your own mind, menggunakan your own viveka, rather not mind tapi viveka. Discrimination, bahwa guru selalu mengingatkan bahwa you cannot please everybody, but you can at least talk in a way that does not displease anybody. Kita nggak bisa menyenangkan, membuat senang setiap orang, tapi kita bisa bersuara, bisa berucap, mengucapkan sesuatu dengan cara yang lebih sopan sehingga dia tidak tersinggung. Itu aja. Banyak orang kan mengomentari sekarang, dari 10 orang dia, 9 orang tuh pasti akan mengomentari hal yang buruk. Kalau you memikirkan setiap keburukan ini, your time is wasted. Salah satu nasihat dari Ambani, which I always remember, is ketika orang banyak yang mengkritik dia waktu dia baru mulai jadi kaya raya gitu ya, banyak orang mengkritik dia dan ditanya oleh media, ini kamu gimana menghadapi kritikan ini itu? Saya menghadapinya seperti setiap pagi ketika saya lagi jalan pagi, itu banyak anjing yang suka gonggongin saya. Nah, apakah saya akan berhenti untuk menggonggong kembali mereka? Nggak ada gunanya kan? Jadi so what I do now, I keep some doggy biscuit. Setiap pagi saya lari pagi, saya bagikan doggy biscuit itu kepada dog sini. Mereka diam.
Diam. Jadi kadang-kadang orang yang selalu mengkritik kamu itu diberikan biskuit sedikit. So they'll stop, Make them happy. Bentuknya apa Bapak biskuitnya? Minta maaf. Minta maaf. Hey dog, kamu juga Tuhan, I minta maaf sama you. Please don't bark at me. Makan biskuit. Setiap orang diminta maaf itu, egonya akan elevate, tapi akan meningkat. Elevate. Dia senang egonya disanjung gitu. Wah, berarti kamu ngaku salah kan? Gak apa-apa, it's alright. Tapi kalau makin dinaikin makin menjadi-jadi. Urusan dia. Kalau si anjing nih, kalau dia mau suka makan biskuit or doggy, will you eat doggy biscuit? Kan enggak kan? It's not only about human and dogs. Same thing. Bahasa dog ini, human beings also, there are dog type human beings. There are fox type human beings. There are tiger type human beings. Monkey type human beings. Human being ini gak satu loh ya. Tipenya banyak. Begitu banyak binatang tuh semuanya ada dalam dirimu, ada dalam diri saya. Kita nggak tahu kapan siapa yang keluar nih. Kadang kita nosy sekali kan, kepo sekali, mau cari urusan orang, mau ini, mau itu waktu itu kita jadi anjing sniffing kan. Anjing kita keluar. Jadi orang kepo itu dia seharusnya bikin stiker. I'm in the mode of anjing. I'm in the doggy mode now. So it's okay to think about others like, oh, it's just like a dog, and then I'll just give you a biscuit, and then No, don't think. If you can think like that, but you can. But at the same time, you also think there's a dog within me also. huh? Yeah, that's it. So it's okay. It's okay. There's a dog in him. There's a dog in me. Jadi kadang kalau dia lagi doggy, saya kasih biskuit. Nanti kalau saya lagi doggy, saya akan dapat biskuit. Fair. Tapi Bapak, saya pernah ditegur juga tuh. Ya maksudnya kalau ini kan ya oke, saya minta maaf gitu kan, saya minta maaf udah. Pernah ditegurnya gitu nggak, kalau di Indonesia itu kalau minta maaf itu berarti kamu ngaku salah, malah tambah seneng orangnya bahwa oh itu kan dia ngaku salah gitu. Biarin. Kamu kasih biskuit sama orang pasti dia seneng dong. Biar dia seneng dong, nggak apa-apa. Nggak apa. So it means that we don't have to fight for the truth. Fight for that? For the truth. Who are you? But you always said that No, if who are you? if Nggak, kamu punya peran untuk fight for the truth. no, I mean like if suppose Manishadi thought that it was my mistake, then I said no, it's not my mistake. Then I have to stand for myself, right? Stand for yourself, that's your ego. You're not standing for truth, you're standing for yourself. For something that you think is truth, you perceive as truth. Belum tentu itu truth. Okay, then we don't know. We never know what is true. Exactly. Because we don't know what is truth. Even Guru Nanak says, "Hai be truth, ho se be truth. Hai be such, ho se be such. Ye bhi sach hai, wo bhi sach hai. Ye bhi maya hai, wo bhi maya hai." So we don't have to stand for anything then. No, stand for the truth. Then we don't know about the truth. Exactly. So we don't have to stand for anything. No, stand for the truth. But we don't know the truth. Exactly, because you don't know, that's why you have to stand by the truth. How we know? Who gonna tell us? You are the truth. See? Then when I said that this is the truth, then you said this is Ego. your ego. Yeah, when you say this is the truth, it is ego. See? But when you feel you are the truth, then it is not ego. Anaknya presiden tahu dia anaknya presiden. Tapi ketika dia membuat pengumuman, saya ini anaknya presiden loh, ego. Lu anak presiden semua orang udah tahu. Lu nggak usah kasih pengumuman. You know what I mean? No. No? You know who you are. You don't have to make announcement. Mansur al-Hallaj dicincang, dibunuh, kenapa? Karena dia bilang ana al-haq, aku adalah kebenaran.
Hey man, why you want to tell them? Orang tidak akan memahami kamu. Ngapain kamu kasih penjelasan itu kepada orang yang tidak akan memahami? You know your kebenaran, I know your kebenaran, keep quiet. So that's the thing. So if we keeping quiet, then it means that we are not standing for No, you are standing for the truth. by keeping Because quiet. yes, because you are convinced that truth shall protect me. I don't have to protect truth.